Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasang. Baik, pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan mengenai Kirikai SIM di Jepang itu bagaimana sih caranya gitu. Nah, jadi untuk Kirikai SIM di Jepang itu syarat pertamanya adalah teman-teman harus punya SIM A Indonesia dan umurnya atau SIM itu sudah dipakai minimal 3 bulan ya. Sudah dipakai di Indonesia itu selama 3 bulan. Kemudian syarat yang kedua itu ya seperti Zaryokado, paspor, dan syarat-syarat pendukung lainnya. Nanti itu bisa ditanyakan langsung di Menkyo Sentanya. Nah, untuk tesnya bagaimana gitu. Nah, untuk tesnya nanti ada tes mengendara dan juga ada tes tulisnya. Nah, untuk tes mengendara sendiri, teman-teman harus sudah paham bagaimana rambu-rambu lalu lintas yang ada di Jepang. Kemudian ketika di persimpangan seperti apa, kemudian belok seperti apa, berhenti seperti apa, parkir juga itu nanti ada penilaiannya sendiri dari petugasnya. Jadi sebelum melakukan Kirikai SIM, jadi teman-teman sendiri harus paham dulu mengendara di Jepang itu seperti apa, dan itu juga bisa teman-teman lihat di ketika teman-teman ada di jalan raya atau sedang dibonceng oleh teman-temannya. Kemudian bisa juga beli bukunya juga ada. Nah, kemudian tes tulisnya itu nanti juga ada yang pakai bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi memang di beberapa prefektur juga ada yang belum mendukung untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman harus memilih antara pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu. Tapi bagi teman-teman yang sudah jago bahasa Jepang tentu itu tidak jadi masalah ya. Nah, tapi kalau yang belum uh, fasih banget untuk bahasa Jepangnya itu bisa milih untuk bahasa Inggris gitu, dan itu udah mutlak ya teman-teman untuk bahasa. Nah, tapi untuk tes tulisnya sendiri saya sarankan untuk belajar dulu gitu, minimal rambu-rambu lalu lintasnya, peraturan-peraturan di Jepang itu seperti apa. Nah, untuk biayanya bagaimana gitu. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa kawan di sini yang sudah mengambil SIM di Jepang menggunakan Kirikai, itu untuk tes mengemudinya itu biayanya sekitar 2 mang ya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2 jutaan lah gitu. Kemudian untuk tes tulisnya itu biayanya sekitar 2.000 yen. Itu sekitar 200.000 lah kalau dirupiahkan kalau kursnya. Nah, jadi itu untuk sekali tes ya. Jadi kalau tidak lulus ya harus ngulang dan bayar lagi gitu. Nah, untuk jadwalnya itu nanti bisa dicek langsung di Menkyo Sentanya, karena itu tidak ada setiap hari, dan biasanya untuk Kirikai sendiri itu biasanya ada di sore ya. Untuk jadwalnya itu ada di sore hari, karena kalau pagi itu biasanya itu yang dari sekolah sekolah SIM biasanya. Nah, untuk yang Kirikai itu adanya di sore hari. Nah, jadi itu bisa nanti teman-teman langsung datang aja ke Menkyo Senta sesuai prefekturnya teman-teman sendiri di Jepang gitu. Itu bisa nanti ditanyakan mengenai jadwalnya, biayanya, dan segala hal yang berkaitan dengan jadwal untuk tesnya gitu. Karena untuk Kirikai teman-teman itu harus langsung tes, jadi harus siap gitu. Jadi daftar, kemungkinan itu pas datang daftar mungkin bisa langsung di hari itu. Nah, karena untuk Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri itu ada, kalau di prefektur saya di Gunma itu adanya hari Selasa dan hari Jumat. Nah, untuk yang selain Indonesia itu kalau Vietnam itu setiap hari ada. Setiap hari ada. Itu yang untuk bahasa Indonesia ya, maksudnya. Itu untuk yang bahasa Indonesia. Kalau yang untuk bahasa Inggris setiap hari ada. Itu nanti bisa disesuaikan juga dengan jadwal kerjanya teman-teman, hari kerjanya gitu. Jadi mungkin itu saja ya untuk Kirikai.
Nanti untuk lebih lanjutnya mengenai persyaratan itu bisa ditanyakan langsung di Menkyu Sentanya sesuai prefekturnya teman-temannya. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.